Deflasi yang terjadi 5 bulan beruntun merupakan alarm peringatan bagi pemerintah. Direktur Eksekutif Core Indonesia mengatakan fenomena ekonomi ini menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Bagaimana cara membalikannya, itu yang menjadi tantangan bagi pemerintahan baru. Artinya banyak program-program yang dibutuhkan sebetulnya untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pendapatan daripada masyarakat. Itu tantangan besar. Faisal mengatakan bahwa lazimnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong tinggi mencapai 5% diikuti dengan naiknya inflasi. Akan tetapi, Indonesia justru mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Nah, pasti there is something wrong. Dan ini terindikasi lagi, indikasinya semakin kuat, karena dalam kondisi normal ini tidak pernah terjadi hanya pada kondisi krisis. 2020 terjadi, kalau tidak salah 1999, setelah pada saat kita krisis moneter juga terjadi. Ya. Menurutnya, deflasi yang terjadi pada 1999 diawali dengan krisis moneter dan mengerek melonjak. Setahun kemudian terjadi deflasi berturut-turut. Pada 2020 hal serupa juga terjadi, tetapi hanya turun selama 3 bulan beruntun. Faisal melihat kondisi saat ini tidak lazim karena deflasi biasa terjadi saat kondisi ekonomi sedang krisis. Namun secara teknis, Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan kritis, sebab pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kontraksi dalam kuartal berturut-turut secara tahunan. Tapi dengan deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut ini bisa menjadi satu warning ya untuk pemerintah berjaga-jaga ya, untuk segera mengantisipasi untuk supaya tidak terjadi resesi yang kita tidak inginkan gitu. Inflasi yang rendah ataupun deflasi bisa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu permintaan dan suplai. Kalau sisi permintaan lemah, cenderung menekan inflasi rendah atau sampai kepada deflasi. Jika suplainya kuat dan tingkat produksi mencapai oversupply yang jauh di atas permintaan juga bisa menyebabkan terjadinya deflasi. Faisal menyebut beberapa indikator seperti tingkat konsumsi barang sekunder dan tersier yang melemah, tingkat upah real yang kontraksi, serta jumlah pekerja paruh waktu yang meningkat menandakan laju konsumsi melemah sehingga terjadi deflasi.